Terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Bener. Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang sangat lambe tura. Kang Deddy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. Pengamat luar sebut Indonesia kebanyakan rapat tanpa hasil nyata. Lei Kirnon, seorang HR konsultan yang telah bekerja 6 tahun di Indonesia, menilai orang Indonesia tampak sibuk, tapi sebenarnya tidak produktif karena terlalu banyak rapat. Menurutnya, budaya ini membuat isu-isu terus dibahas tanpa solusi yang jelas. Viral kan guys? Tuman. Setelah beberapa lalu Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai gubernur konten, kali ini Kang Deddy Mulyadi disebut Gubernur Lambe Turah oleh anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah ini seolah-olah mereka ini silih berganti ya untuk merendahkan citra Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi. Kenapa ya? Kalau ada orang baik kok bukannya malah didukung, ini kok malah mau dijatuhkan ini guys. Wah. Oke, seperti apa videonya? Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Intinya biarkan media sosial seperti itu, tapi saya ini Bapak Ibu sekalian hatinya baik. Saya hanya mengingatkan gubernur, saya hanya mengingatkan pemerintah untuk benar-benar fokus ngurut rakyat. Ya, seperti hari ini, nggak mungkin Pak Gubernur datang ke Pekarsari. Yang datangnya siapa? Abang-abang saya. Karena apa? Setiap hari saya pantau media sosial. Oh, ternyata Pekarsari, Ciuya banjir. Saya telepon Ibu Sofi. Saya telepon Kepala Dinas Sosial. Saya telepon PSDA Jawa Barat. Untuk apa? Untuk datang meninjau. Karena apa? Seorang gubernur ngurusi Jawa Barat yang 5.300 desa, ya, 627 kecamatan tidak mungkin sendirian. Siapa temannya gubernur? Mang Ono temannya gubernur. Ya, Mang Bambang, Mang Asrom, benar. Di dia, ya kan gitu. Itu Berat Pak Ono ngelawan Pak Deddy mah. Ya. Enak mah rakyat, enak mah geus pinter Pak Ono. Jadi scroll orang kata Pak Ono deui anu diserang. Ya, Imas sebagai sesama manusia nya. Dulur sa Jawa Barat nya, lain sa Adam ya, dulur sa Jawa Barat. Ayeuna mah rakyat teh geus pinter ngalawan pamimpin, ngalawan gubernur anu dicintai masyarakatna berat. Moal bisa ku omon-omon moal. Bapak Ono dek ngomong ngabudah ciga kumaha wae nerangkeun deh mencari pembenaran. Wah kieu teh anggaran musrembang teh kieu mah balik deuleu ke masyarakat mah. Karena masyarakatnya sudah muak ya dengan patojayana omongan jeung tindakan. Enak mah rakyat ningali kieu nya Kang Deddy nya. Sungai ulah jauh-jauh tah sungai diberesan bet enak beres. Coba namun Pak Deddy enak ngomong jeung DPR gila deh. Kabeh gubernur talu ku bantar sungai mah. Paguju di dia teh antara ormas jeung pendukung partai segala macam. Enak lamun ngomong ke DPR geus puguh ke teh konstituenna nyararekan ka anggota DPR-na. Tah ku Kang Deddy beresan geus puguh tah milik negara tanah teh. Leuwih teh sungai itu milik negara. Hayo dijieun bangunan di luhurna. Eta mah teu kudu diobrolkeun deui eta mah. Kabayang eta mun polisi edek newak maling, edek ngobrol heula jeung atasan, atuh kabur maling. Tah eta jadi rakyat mah enak lamun diterangkeun sa dengkake mah bisa buktikeun deh. Buktikan dengan bukti nyata, tindakan nyata, kacirik kadeureu. Jadi sakumaha pinterna Pak Ono nerangkeun masuk. Wayana Pak Ono nya sing sabar we dae jelema heuheuy jeung deudeulin. Tah eta we cobaannya dan Pak Ono kan loyal dengan partai. Kita memahami lah sebagai rakyat
biasanya awam orang lah jauh-jauh bisa memahami di kita keluar kita tunggu kita ke kanan kuma dunungannya Kang Dedi mah dunungan rakyat ya ujung konsolidasinya memang komunikasinya baik dengan partainya dek sawe partainya nya karena kebenaran Kang Dedi kan partainya enak eta jadi komunikasinya dengan mereka baik ya kuat geus meumpeng kuat Kang Dedi didukung ku sasa manehna maksudna sesuatu nu geus ateu ku manehna geus tibaratna geus aing hayang gitu ono wayahna sing sabar tarik napas yang panjang kalau kan astagfirullahaladzim sujud sok lenyepannya merasa benar dengan niiskeun sirah gitunya sok buah aya nu salah gitu enak rakyat geus ngabejaan kade ulah ngadenge anu sekitar anu muji kadang-kadang muji teh ngajongklokkeun ya sok enak mah ulah survei ku ahli enak eta we rakyat teh di TikTok we ulah jauh-jauh itu rage gitu ya sok buktikan walk out menurut saya walk out di depan pemimpin yang dicintai rakyatna Malik ya, backfire bahkan anu ngomong kieu nggak satu ulah walkout nggak sih keluar di DPR salilana tapi kaki itu kan ya kesana teh menghalangi. Deddy Mulyadi disudutkan 3 anggota DPR ini, KDM ungkap hal penting. Anggota DPRD fraksi PPP menyebutkan KDM ini pembohongan publik usai bina siswa di barak militer. Terbaru ia tegaskan agar KDM tidak alergi terhadap kritikan. Sementara itu, fraksi PKB sebut KDM Gubernur Lambe Turah yang naif. Lebih lanjut, Ono Surono, wakil ketua DPRD yang tiada henti, senggol terus kebijakan KDM. Serangan yang dilayangkan terhadap KDM, ia pun menjawabnya dengan santai. Belum genap 100 hari, sudah banyak yang kepanasan, gimana 5 tahun, ujar KDM. Lebih lanjut, KDM akan terus maju, demi memimpin rakyat Jawa Barat agar lebih baik lagi. Saya sebagai rakyat jadinya malu sendiri atau lucu. Sudah pada tua di forum yang diomongin gak ada lagi. Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi memang luar biasa. Gubernur kita ini Kang Dedi Mulyadi terkenal di mana-mana. Ada yang jatuhin, ada yang iri, ada lagi yang nggak tahu namanya Gubernur Jawa Barat. Lihat videonya nih. Pornas yang ke-8 yang akan dilangsungkan di NTB, saya sempat membaca satu informasi bahwa Jawa Barat kemungkinan besar tidak akan ikut karena persoalan dana. Sepengetahuan saya, Jawa Barat adalah juara umum. Lucu kan, juara umum sampai tidak bisa ikut berpartisipasi hanya karena persoalan dana. Nah, jelas Kormi ini adalah mitra pemerintah. Sangat mengerikan kalau Pak Dedi Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe turah, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Dedi, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Mudah-mudahanlah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Dedi tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RTPU kita ini. Gus kolote lain nama lalikir, iya deh aki-aki. Kok tahu-taunya gitu loh bahasa Lambe Turah. Baru kali ini ya, ada Lambe Turah tapi malah menuding ke orang lain. Wah, ini guys, asli ini heran ya.
Kok orang kayak gini bisa ya jadi anggota dewan? Parah ini guys. Mana ngomongnya aja masih kayak anak TK. Yang lebih parah lagi ya yang milih ya. Betul ya guys ya. Yang parah ya yang milih. Kang Deddy Mulyadi lagi bersih-bersih kebun guys. Makanya ini tikus-tikusnya dan ular ini pada keluar ya. Dan mulai nampak ini sekarang guys. Ya sebenarnya apa sih manfaat Kormi itu ya buat rakyat Jabar? Masalahnya kan ini hal kecil ya. Menurutku mah nggak penting lah ya. Masih banyak kepentingan rakyat yang lebih urgent gitu loh. Dan jadi malah kesannya gini ngapain gitu loh. Ini DPR ini kerjaannya malah bahas-bahas inilah, bahas itulah. Dan mending membahas untuk kesejahteraan rakyat ya. Ini malah bahasnya ke lain-lain malah gak jelas gini. Alah, ampun. Ciri-ciri pemimpin kan kalau lapar dia duluan, kalau kenyang dia terakhir. Nah kalau di Indonesia nggak gitu, gitu kan ya. Lapar dia nggak pernah, kenyang terus, itu kan ya. Dan konsep di Indonesia tuh bagus memang, karena perwakilan. Contoh ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya misalnya ya. Dewan Perwakilan, dia tuh mewakili kita untuk seneng, sehingga kita nggak perlu seneng lagi. Tapi sama. Nah, jadi artinya kalau mereka sekarang mewakili kita untuk senang, kan dia mewakili rakyat senang. Berarti rakyat nggak usah senang lagi. Dia mewakili rakyat makan, rakyat nggak usah makan lagi. Nah, besok nanti yang kayak gini-gini dia mewakili kita disiksa, kita nggak disiksa. Iya. Konsep siksa kubur. Konsep siksa, jangan salah loh, konsep pahala dan siksa. Lihat ya, kata Rasul ya. Yang paling sulit jadi pemimpin, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Benar. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang yang di bawahnya. Nih guys, adik aku dari Barak Kang Deddy Mulyadi, terima kasih. Sekarang adik aku lebih sehat, lebih disiplin. Gimana tuh pengalaman di sana? Seru, pokoknya mah banyak pengalaman baru. Mantap pokoknya. Gimana program dari Kang Deddy? Bagus sekali pokoknya mah. Ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada siksa-siksa, Nggak ada siksa-siksa. terjamin masa depan semuanya. Makan enak katanya. Makan enak. Masa depan gimana kali katanya? sehari. Masa depan pasti dijamin sama Pak Deddy. Tapi kamu harus berubah jadi lebih baik ya. Siap. Bangga pokoknya punya pemimpin Pak Deddy. Ini adik saya yang dari nakal bangun sholat subuh nggak sekarang udah beda auranya, semuanya beda. Ya, semoga sukses kamu ya. Amin. Makasih Pak Deddy. Barak militer telah selesai dan diakhiri dengan tangisan haru. Semua orang terharu, tapi ada juga yang bad mood. Makanlah Siki, nanti Saki, masuk. Dari sini gua paham kenapa para elit banyak yang menentang kebijakan-kebijakan dari KDM. Mereka menggiring ke arah isu HAM, perlindungan anak di bawah umur, kebijakan KDM kurang efektif. Jadi harus dicari ke akar-akarnya, pakai konselor, psikolog dan segala macam. Jangan kebanyakan omon-omon. Gua tahu ini pasti ujung-ujungnya ke arah politik. Mereka paham banget apa yang dilakukan KDM sekarang itu impactnya ke masa depan nanti, ke pilpres nanti. Sehingga gimana pun caranya mereka harus mencekal KDM nih dengan isu HAM, perlindungan anak di bawah umur. Tapi untungnya masyarakat Indonesia udah cerdas, masyarakat Indonesia udah gak gampang buat digiring-giring kayak gitu lagi. Ingat, hampir seluruh warga Indonesia, bukan Jabar doang, itu ada di belakang KDM. Jadi siapapun yang mencoba menjelek-jelekan KDM, yang mencoba menentang kebijakan-kebijakan dia yang bagus, sudah dapat dipastikan kalian gak akan kepilih. Bersainglah secara sehat, lawanlah KDM dengan kebijakan-kebijakan dan gebrakan-gebrakan baru yang bikin Indonesia maju. Yuk, bisa yuk, semangat yuk, ditunggu gebrakan-gebrakan barunya ya. Oke, kita akan komentari ya terkait video-video yang kita barusan lihat. Jadi di sini aku akan mengomentari ini kakek-kakek ini ya. Kok ya tahu-taunya gitu loh. Ada bahasa lambe turah. Aduh. Geskolot mah lain malah likirnya, malah ngata-ngatain orang lambe turah. Baru kali ini ya, ini ada lambe turah tapi malah menuding ke orang lain guys. Asli parah guys, kok ya bisa-bisanya gitu loh. Orang-orang kayak gini kok menjadi anggota dewan. Tapi yang lebih parahnya ini ya yang milihnya ya, kok bisa gitu loh orang kayak gini dipilih. Nah ini guys, jadi ini gara-gara yang punya rumah, yang punya pekarangan ini lagi bersih-bersih kebun, lagi bersih-bersih pekarangan ini akhirnya guys
entah tikus, ular, kadal, kecoa, dan lain-lainnya ini mulai keluar guys akhirnya, dan menunjukkan sifat aslinya. Ya dengan suara yang berdecit lah, dengan berdesis lah, membawa penyakit lah. Ini nih, di Indonesia ini kenapa setiap ada orang yang ingin berbuat kebaikan ini selalu aja ada orang yang ingin menjatuhkan guys. Harusnya kan didukung ya, tapi ya udah nggak aneh lagi lah ya guys ya. Dan Kang Deddy Mulyadi kan ini baru jadi gubernur ya, gimana ini nanti kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden guys? Wah jelas-jelas pasti bakalan banyak yang mau jatuhin ya. Aduh. Oke, dan selanjutnya kita ucapkan juga selamat ya untuk adik-adik kita, siswa-siswa yang sudah lolos pendidikan di barak militer TNI oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya doanya mudah-mudahan untuk kalian-kalian semua yang sudah lolos pendidikan di barak militer menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua, terus untuk kedepannya lebih disiplin lagi, lebih giat untuk belajarnya, dan lebih giat juga untuk beribadah. Nah, terlihat ya sekarang anak-anak yang sudah lulus dari balap militer ini kok dari raut wajahnya aja udah seneng. Jadi nggak ada tuh kayaknya itu yang wajah-wajah tertekan, penuh paksaan itu nggak ada. Mereka bangga, happy-happy aja ya. Badannya juga lebih berisi, terus sekarang lebih disiplin. Yang tadinya subuh nggak mau bangun, sekarang udah bangun, sholat subuh. Terus yang tadinya main game, udah nggak pernah main game. Ini luar biasa sekali ya menurutku. Ada program bagus seperti ini, lah kok ya ada-ada aja ya orang yang menentang kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya karena masyarakat ini sekarang pro dan mendukung kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, untuk yang nggak mendukung ini siap-siap aja ini bakalan diserbu sama warga. Nggak aneh ya, apalagi Mang Ono Surono sekarang, aduh kok lihat-lihat di komentar atau di akun TikTok ya, kok isinya kok pada ngeritiki Mang Ono Surono ya. Ya mungkin gitu aja ya untuk video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada video terbaru lagi akan kita upload terus ya di channel kita ini. Jangan lupa tekan tombol lidah subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru, tentunya masih seputar Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Nantikan video terbaru dari kami selanjutnya.